Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan pedoman umat manusia dan telah terbukti kebenarannya. Tapi apa para sahabat tahu bahwa ada ilmuwan ateis yang masuk Islam setelah diberitahu kebenarannya melalui Al-Quran yang ia teliti? Kira-kira siapa saja ya ilmuwan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam mengarahkan hidupnya. Secara garis besar, Al-Quran mengandung ajaran tentang kaidah, syariah, dan akhlak. Namun, Al-Quran juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah, yakni mengandung ayat-ayat sains dan teknologi. Apakah para sahabat muslim tahu bahwa ada ilmuwan yang masuk Islam setelah meneliti kebenaran Al-Quran? Siapa saja ilmuwan itu? Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ilmuwan Maurice Bucaille. Maurice Bucaille adalah seorang ahli bedah dan ahli urologi ternama dari Prancis. Dikutip dari laman Arab News, Maurice lahir dari keluarga pemeluk agama Kristen. Awal mulanya, beliau meneliti mumi Fir'aun sekitar tahun 1980-an. Beliau dipilih untuk memimpin penelitian tersebut. Hingga Maurice pergi ke Arab Saudi untuk menghadiri konferensi medis bersama para ilmuwan muslim. Di sana, dia mendengar kisah tentang jasad Fir'aun yang tetap utuh meskipun tenggelam. Salah satu peserta membacakan ayat Al-Quran yang menggambarkan hal tersebut, yaitu surah Yunus ayat 92 yang berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Kemudian Maurice merasa kagum dengan ayat tersebut. Sebagai seorang ilmuwan yang terbiasa dengan metodologi ilmiah yang ketat, ia tidak dapat menemukan penjelasan lain selain bahwa Al-Quran berasal dari sumber yang benar dan memiliki pengetahuan yang jauh melampaui zamannya. Dikutip dari buku pendidikan Islam di era transformasi global oleh Dr. Haji Ahmad Tantowi, Maurice menulis dalam bukunya Bible, Al-Quran, dan Sains. Di situ, dia menyatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang objektif dan berisi petunjuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern. Hal ini membuatnya masuk Islam. Yang kedua, yaitu ilmuwan Jeffrey Lang. Lang lahir pada tanggal 30 Januari 1954 di area Bridgeport. Lang adalah seorang ateis. Kala itu, Lang bertemu dengan Mahmoud Kendall, seorang mahasiswa asal Arab Saudi. Kendall dikenal dengan pribadi yang luar biasa. Ia dapat menjawab semua pertanyaan tentang penelitian medis yang diajukan oleh Lang dengan bahasa Inggris yang sempurna. Singkat cerita, Kendall tiba-tiba memberikan buku Islam untuk Lang beserta salinan Al-Quran. Sejak itulah, Lang mulai membaca dan menyerap isi Al-Quran. Setiap malam, Lang merinci setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya. Keesokan harinya, segala jawaban yang ingin ia ketahui ditemukan dalam Al-Quran. Tampaknya sang penulis Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui pertanyaan-pertanyaan saya dan menulis pada baris yang tepat pada saat saya membaca halaman berikutnya. Saya telah bertemu diri saya sendiri di halaman-halaman berikutnya, ucap Lang. Sejak saat itulah, Lang masuk Islam. Kini, Lang rutin mengerjakan sholat 5 waktu. Ia memperoleh kepuasan secara spiritual setiap melakukan sholat, terutama ketika sholat subuh. Hal ini membuatnya yakin bahwa Islam adalah agama yang benar dan menjadi salah satu dai Islam ternama di Amerika Serikat. Ketiga yaitu ilmuwan Gary Miller. Miller merupakan seorang profesor matematika yang dibesarkan dengan agama Kristen yang kental dan taat. Dia juga merupakan pemuka agama yang sering muncul di TV. Namun, ada suatu ketika ia menanyakan tentang ketuhanan pada salah satu tokoh agama. Dan ia tidak pernah puas dengan jawaban yang diberikan para tokoh agama. Hingga suatu ketika,
Dia membaca buku-buku tentang Islam karangan orientalis. Ketika membaca buku itu, Miller tidak melepaskan sikap kritisnya. Dia tetap mempertanyakan kesimpulan-kesimpulan orientalis yang kerap memojokkan ajaran Islam dan Nabi Muhammad. Kesimpulan-kesimpulan semacam itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Hingga ia membaca surat Az-Zariyat ayat 52-53 yang berbunyi, "Tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakannya itu? Sebenarnya, mereka adalah kaum yang melampaui batas." Sindiran Allah dalam firman itu menyadarkan bahwa tudingan orientalis bukan hal baru. Miller hanya mengulang apa yang dilakukan masyarakat dulu dan menolak risalah Islam. Al-Quran jelas menerangkan Rasulullah tidak pernah berdusta. Inspirasi dari kalam ilahi itu menghadirkan kepuasan tersendiri bagi Miller. Kemudian ia semangat mendalami Islam. Dalam 3 hari, dia membaca ayat-ayat ilahi. Setelah selesai, dia berkata kepada diri sendiri, "Inilah keyakinan yang telah saya katakan dan percaya selama 15 tahun terakhir ini." Gary Miller memeluk Islam pada tahun 1978. Dia memilih nama mu'alaf Abdul Wahid Omar. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Departemen Matematika dan lebih memilih mengabdikan untuk berdakwah di Kanada. Ada pula buku yang ia tulisnya menarik perhatian banyak orang yang berjudul The Stunning Quran. Keempat yaitu Masaru Emoto. Masaru Emoto adalah seorang peneliti dan penulis Jepang yang terkenal dengan penelitiannya tentang efek energi pada air. Emoto dibesarkan dalam keluarga Shinto dan tidak pernah tertarik dengan Islam. Penelitian Emoto mengantarkannya pada penemuan menarik tentang air Zam-Zam. Awalnya Emoto kesulitan mengkristalkan air Zam-Zam, namun setelah mencarikannya 1000 kali dan mencampurkannya dengan air suling, ia berhasil mendapatkan kristal unik dengan 2 struktur yang bertingkat. Rekan Emoto memberitahu bahwa struktur tersebut mungkin terhubung dengan makna Zam-Zam, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Emoto pun terinspirasi untuk melakukan eksperimen lanjutan. Ia memutar ayat-ayat Al-Quran di atas air Zam-Zam dan hasilnya kristal yang terbentuk menjadi lebih sempurna. Emoto juga menemukan bahwa membaca Bismillah dengan nama Allah sebelum minum air dapat meningkatkan kualitas air biasa. Penelitian Emoto tentang air Zam-Zam berlangsung selama 15 tahun dan hasilnya dipublikasikan dalam buku 5 jilid berjudul Pesan dari Air. Penemuannya menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki pengaruh positif pada struktur air Zam-Zam, dan doa serta energi positif dapat meningkatkan kualitas air. Jadi itulah sebagian ilmuwan yang masuk Islam setelah ditunjukkan tentang kebenaran Islam. Kisah ini merupakan salah satu contoh bagaimana penelitian ilmiah dapat mengantarkan seseorang kepada Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan sains. Bahkan Al-Quran mengandung banyak pengetahuan ilmiah yang luar biasa. Yuk, kita semua juga harus jangan mau kalah dalam mengamalkan Al-Quran. Sampai bertemu di video inspirasi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar kalian semua tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.